kita berharap 75 orang ini bisa dikembalikan lagi sebagai pegawai KPK, dan kita berdoa mudah-mudahan Firly Bahuri itu yang kemudian diberhentikan dari KPK. Kalau memang Presiden Jokowi itu melihat aksi dari mahasiswa elemen gerakan, termasuk perguruan tinggi juga menggalang dukungan untuk membatalkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu adalah dengan cara apa? Didorong untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi kemudian Jokowi juga tidak bergeming. Artinya undang-undang itu kan bisa dibatalkan dengan kondisi waktu itu luar biasa terjadi di daerah dan lain sebagainya, walaupun tidak semasif kalau tidak COVID-19. Nah, ini yang kita sayangkan sebetulnya teman-teman sekalian, bahwa apa yang sekarang ini terjadi, ya kita mau dikatakan pasrah, orang ini lagi berkuasa. Kalau penyitaan, lalu kemudian penyadapan, ya bisa langsung ya. Nah, sekarang harus ada izin itu. Padahal kekuatan yang paling penting adalah di penyadapan itu. Nah, sekarang itu banyak sekali mekanisme yang harus dipenuhi sebelum sampai ke Dewan Pengawas pun pimpinan itu harus ada lagi mekanisme di bawahnya. Dan waktu itu kita ingat kasus Junaidi Hamzah misalkan. Saya teringat betul waktu itu saya mengirim surat ke KPK karena laporan saya di Polda waktu itu belum ditindaklanjuti dengan cepat. Kita minta KPK mengambil alih waktu itu. Nah, sekarang di undang-undang itu bahwa kasus yang meresahkan masyarakat di pasal 11-nya itu sudah tidak ada lagi. Jadi pada saat misalkan dahulu KPK itu ada kasus yang menjadi perhatian publik, heboh di publik, tapi dalam arti heboh ini kepolisian geraknya agak lambat, penanganan perkaranya molor-molor dan lain sebagainya, masuk kejaksaan seperti itu. Nah, KPK bisa mengambil alih kasus ini. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini tidak ada lagi bahwa kasus yang bisa diambil alih oleh KPK. Dan saya merasakan betul perubahan, apalagi di zaman-zaman beberapa pimpinan KPK di masa Firly Bahuri ini. Saya merasakan perubahan itu adalah dengan berapa kali laporan kami, baik itu mendatangi langsung ke KPK ataupun berkirim surat di KPK itu, silakan dicek. Terakhir kita melaporkan kasus Mian di Bengkulu Utara, kan, termasuk juga ada kasus di BWSS kalau salah ya. Satu pun tidak ada balasan surat perkembangan misalkan. Kalau dulu laporan terkecil aja misalkan dulu, apalagi kasus JH, kita dibalas bahwa kita mensupervisi di Polda, ada saya simpan dokumennya. Kalau sekarang termasuk dulu kasus sholat berjamaah misalkan juga gratifikasi ada karena bantuan mobil itu kan, itu dibalas semua oleh KPK. Sekarang satu pun surat laporan dari Pustaki itu tidak pernah dibalaskan. Artinya kan ada penurunan dari sisi, karena kami pelaku ya Pak dosen, ya, pelaku dalam artian pelaku orang-orang. Kalau Pak dosen kan ibaratnya akademisi. Ya. Nah, itu tuh terasa betul dari perubahan dari KPK. Nah, teman-teman sekalian, poinnya adalah kita kembali lagi bahwa ini benar apa yang diusul oleh teman-teman Haji ini kan ronde terakhir melawan korupsi. Saya pikir kalau seandainya tidak ada ketegasan evaluasi besar, saya menyarankan memang agar Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi membuat surat memerintahkan kepala BKN dan Kemenpan RB agar mengaktifkan, agar orang ini 75 pegawai KPK ini yang mereka ini potensial, karena mereka tidak ada melakukan pelanggaran misalkan menerima suap dan lain sebagainya. Bahkan mereka menangani perkara bansos, Harun Masiku, perkara benur dan lain sebagainya. Mereka ini orang-orang yang berkualitas. Harus Presiden tegas memerintahkan kepala BKN, memerintahkan Kemenpan RB agar kemudian mereka ini dialih statuskan sebagai pegawai negeri sipil. Dan itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang mestinya harus dijalankan. Kemudian juga perintah Mahkamah Konstitusi agar alih status pegawai negeri sipil KPK ini tidak merugikan pegawai KPK itu. Nah, ini jelas-jelas merugikan. Kemudian yang kedua, memang tadi upaya gugatan. Nah, kita belum tahu kenapa 75 orang ini belum bersatu untuk menggugat. 75 ya. 51 yang sudah merah betul ya. Yang sisanya masih bisa dibina.
Tapi itu kan statusnya memalukan juga kalau kemudian tidak melakukan ini. Nah, harusnya sesegera mungkin kalau kurang advokat di Jakarta itu Bengkulu banyak advokatnya, ya bisa kuasa hukum menggugat pengadilan tata usaha negara akan membatalkan SK pemberhentian mereka. Harusnya gitu yang dilakukan. Kalau menunggu presiden, ya bagaimana presidennya dari awal dulu memang dia sudah menginginkan agar ada revisi seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang diperlihatkan kawan-kawan di film ini tadi berani jujur pecat itu ternyata memang terjawab. Skenario pelemahan KPK itu tujuannya adalah agar lahirnya undang-undang direvisi itu untuk kemudian didugalah membuang orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh di KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Dan kami pun karena walaupun organisasi di daerah, kami juga terhubung dengan kawan-kawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap saat kami selalu dikirimi majalah KPK itu, dan kami pun merasa bagian dari orang yang difitnah, orang-orang yang kemudian tidak senang karena kami sering menyuarakan. Dan sebetulnya kawan-kawan ini juga yang hadir malam ini adalah orang-orang langka, makhluk langka, mau mendengarkan dan nonton film korupsi ini karena orang maunya korupsi. Ya, artinya kami pernah difitnah itu bahwa ada beberapa lembaga di Indonesia itu menerima uang CSR dari KPK. Nah, ini kan upaya-upaya juga sebetulnya kan. Mungkin Taliban juga tadi yang menjadi KPK. Nah, kami pun pernah heboh dan sebungkulu itu beberapa orang ngirim dengan saya menerima CSR dari KPK. Lembaga Puskaki itu nomor 1, termasuk ICW, kemudian itu lembaga-lembaga Indonesia menerima hibah, bukan menerima hibah, menerima CSR. Padahal CSR di KPK itu tidak ada karena KPK itu lembaga negara, ya bukan BUMN atau swasta. Nah, artinya teman-teman sekalian, ya kita tetap harus semangat walaupun memang kondisi KPK hari ini seperti ini. Kita berharap 75 orang ini bisa dikembalikan lagi sebagai pegawai KPK, dan kita berdoa mudah-mudahan Firly Bahuri itu yang kemudian diberhentikan dari KPK itu. Hidup Indonesia. Teman-teman ada yang ingin berkomentar? Silakan. Oke, sebutkan nama dan asal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradis Reformas, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini kita sudah nonton tadi kan bahwasanya memang upaya-upaya pelemahan KPK itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Saya juga pernah mendengar bahwasanya korupsi yang terbesar itu adalah korupsi perubahan kebijakan, dan itu dilakukan di tahun 2019 dengan banyaknya perubahan yang sedikit mengganjal sebenarnya menurut saya, terkait juga dengan keindependenan KPK. Apakah dengan KPK itu ditarik ke rumpun eksekutif itu bisa membuat kepercayaan masyarakat terkait keindependenan KPK itu? Dan juga di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Putra terkait bahwasanya masih ada upaya terkait pemberhentian ke pegawai KPK yang dinilai sangat berpotensi, namun dihentikan itu dengan cara menggugat SK tersebut. Di sini apakah itu tidak, kalau kita meragukan keindependenannya dengan dia masuk ke rumpun eksekutif dengan mendorong untuk tetap diangkat menjadi ASN, itu apakah seperti kita tidak mendukung juga mereka untuk bergabung di eksekutif seperti itu? Mungkin itu yang saya ingin pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, memang ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, baik hukum maupun non hukum itu sendiri. Pertama, hukum dan administratif ya, saya bilang. Pertama, kalau mau cari dari jalur hukumnya, yaitu laporkan tindakan ketua KPK dan
penyelenggara TWK ini ke Ombudsman Polri gitu ya. Itu yang saya nggak tahu tadi maksud Mbak Asvin itu dan Mas Nanang itu melapor ke Komnas HAM itu tujuannya apa gitu ya. Nah, itu satu ya. Kenapa nggak ke Ombudsman RI gitu ya? Karena jelas ini adalah tindakan maladministrasi. Lalu yang kedua, yang memaksimalkan fungsi Dewan Pengawas KPK. Bagaimanapun Dewan Pengawas KPK itu terbentuk karena memang ya Pak Melian Sorry, walaupun KPK itu baik, 2015 ternyata kecolongan juga ya pada kasus Budi Gunawan. Nah, ternyata kita anggap Budi Gunawan itu adalah orang jahat dan seperti itu. Ya walaupun iya, tapi ya ternyata karena alat buktinya emang nggak ada gitu ya. Ternyata waktu dimasukkan ke sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, katanya emang nggak bisa dibuktikan keabsahan tersangkanya itu. Nah itu termasuk Pak Rasa Mala tadi yang jadi itu orang, karena waktu itu saya baru jadi dosen waktu itu ketemu bukan Talinan Girsang jadi staf ahli Mendikbud dan Pak Rasa Mala yang jadi kuasa KPK. Lalu Dewas itu sebagai kontrol dari tindakan komisioner, karena tadi sebelum seseorang itu yang berwenang menetapkan orang tersangka itu adalah pimpinan KPK itu, walaupun sekarang sudah dikatakan dia rumun eksekutif, tapi tetap metode pengambilan keputusannya sifatnya kolektif-kolegial. Artinya harus ada mayoritas sederhana dari jumlah pimpinan yang ada untuk menetapkan putusan. Kalau 5 harus ada 3 suara dari pimpinan KPK itu. Nah, kalau saya mendengar cerita dari Pak Busromo Kodas ya, karena Pak Busromo Kodas itu dosen saya di UII Jogja. Kalau penyidik itu presentasi mau tersangkai orang, itu satu harian full. Dari pagi sampai jam 12 malam. Ini arahnya ke sini Pak, ini arahnya ke sini. Jadi penyidik itu bergantian untuk jadi ketika orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 99% gitu ya, itu udah pasti bersalah. Gitu ya. Itu yang saya nggak tahu di 2015 kenapa terjadi kebobolan itu, dan alhasil tadi kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita maki-maki hakimnya Pak Sarpin, tapi ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi mengatakan betul penetapan sah tidaknya seseorang menjadi tersangka itu harus bisa diuji oleh para peradilan gitu ya, mengisi kekosongan dari pasal 77 sampai 83 KUHP. Nah itu ya, melaporkan tindakan Ketua KPK, Kepala BKN dan Menpan RB kepada Presiden gitu ya, dan langsung gitu ya. Dan ini administratif nih Presiden. Nah Presiden secara administratif berarti berdasarkan Undang-Undang Petun ya, Undang-Undang 9 tahun 2004 dan Undang-Undang ASN dikatakan Presiden itu adalah top administratif di Republik ini ya, berarti dia harus pertama wajib melakukan pengambil alihan terhadap pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kalau seandainya Menpan ataupun Kepala BKN nggak mau terbitkan, Presiden sendiri yang terbitkan, nggak bisa itu. Baik Data Najwa, Metro TV, Kompas, TV One selama ini selalu menghadirkan kalau pihak pemerintah satu Ali Mohtar Ngabalin, kedua Fajrul Rahman, atau Muldoko pernah ditanya. Besok sih ditanya, itu kesewasan kebangsaan betul kok menggunakan mekanisme undang-undang ASN. Harusnya ini kan seperti yang dibilang sama Pak Melian Sorry tadi, ini kan pertanyaan soal-soalnya tadi yang menjebak. Sebenarnya pertanyaan pilih Al-Quran atau ini itu pernah ada di pertanyaan Litsus waktu Pak Hartono, cara kerja intelijen begitu gitu ya. Saya nggak begitu tahu kalau ahli status itu perlu bin dan Bais itu. Saya memang harusnya diselidiki betul Presiden siapa yang membuat soal itu gitu ya. Jadi wawancara saya waktu jadi dosen diwawancara sama Pak Edra Ramadhani, dia nunjuk saya Edra Satmaidi, Dr. Edra Satmaidi adalah kepala ketua bagian Tata Negara FAUNI, Bu Nuning juga dosen. Jadi sebenarnya perkenalan itu hal yang wajar sebelum ini. Tapi kan tadi Bapak memeriksa karena etika pada saat pemeriksaan itu kan harus tahu, harus saling kenal gitu ya.
kasih banyak untuk Bang Mas Putra karena dan sorry mungkin ya tadi kalau seandainya kita on time mungkin akan lebih panjang diskusinya. Tapi memang tadi agak molor sedikit, kita tidak tahu juga tadi 2 jam ternyata filmnya luar biasa. Ini Pak itu hampir 2,5 jam dan ini. Mungkin saya yakin akan banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali mungkin hal-hal yang masih belum jelas. Mungkin lain waktu siapa tahu Fakultas Hukum mau menyelenggarakan diskusi kembali untuk kawan-kawan lain atau Bu Sorry mau buat di channel YouTube saya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Hadirannya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini lain waktu mungkin di momen yang lain kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak juga untuk Bang Kopi Keren ya. Mohon maaf ini waktunya molor sekali nih Bang. Ya, tadi khawatir ada Satgas Covid. Kemarin kami diskusinya takut khawatir ada Satgas Covid juga bermasalah. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada ini, terus kopinya juga masih banyak sisa kalau ada yang mau balik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.